Bayangin deh, sebuah perusahaan teknologi bernilai 30 miliar dolar, setara ratusan triliun rupiah, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Sekarang, coba tebak, berapa banyak karyawan yang mereka punya? Puluhan ribu? Ratusan ribu? Salah besar. Perusahaan ini hanya dijalankan oleh 30 orang. Ya, kamu tidak salah dengar. Hanya 30 orang. Dan yang lebih gila lagi, mereka semua bekerja dari rumah tanpa kantor pusat sama sekali. Selamat datang di dunia Telegram, aplikasi pesan yang mengubah semua aturan main dalam dunia korporat. Kisah Telegram ini benar-benar luar biasa dan hampir terdengar seperti fiksi. Di saat perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, atau Apple punya ratusan ribu karyawan yang tersebar di seluruh dunia dengan gedung perkantoran megah, Telegram justru memilih jalan yang sangat berbeda. Pendirinya, Pavel Durov, sengaja merancang perusahaannya untuk menjadi super ramping dan efisien. Filosofinya sederhana. Daripada membangun tim besar yang penuh birokrasi, lebih baik fokus pada teknologi cerdas dan otomatisasi. Hasilnya, sebuah platform global yang dikelola oleh segelintir insinyur jenius. Jadi, bagaimana mungkin sebuah aplikasi dengan skala sebesar Telegram bisa berjalan hanya dengan 30 karyawan? Jawabannya terletak pada desain operasional mereka yang unik. Di Telegram, tidak ada departemen sumber daya manusia atau HR. Tidak ada manajer tingkat menengah yang tugasnya hanya meneruskan email. Tidak ada robot-robot panjang yang tidak produktif. Semua proses yang biasanya memakan banyak tenaga manusia digantikan oleh sistem otomatis. Mulai dari mengelola server yang tersebar di seluruh dunia, meluncurkan pembaruan aplikasi, hingga menangani tugas-tugas operasional harian, semuanya diurus oleh algoritma cerdas. Para karyawan Telegram adalah ahli di bidangnya masing-masing. Mereka bukan sekadar pekerja biasa, tapi para engineer dan developer terbaik yang diberi otonomi penuh untuk berinovasi. Mereka tidak terikat oleh jam kerja kantor atau struktur hierarki yang kaku. Lingkungan kerja seperti ini memungkinkan mereka untuk fokus 100% pada pengembangan produk, menciptakan fitur-fitur baru, dan memastikan aplikasi berjalan dengan cepat dan aman. Model ini benar-benar menantang paradigma Silicon Valley yang seringkali mengukur kesuksesan dari seberapa besar tim yang mereka miliki. Pavel Durov sendiri adalah sosok yang menarik. Dikenal sebagai Mark Zuckerberg-nya Rusia, dia mendirikan VKontakte, jejaring sosial terbesar di Rusia, sebelum akhirnya terpaksa meninggalkan negaranya karena tekanan pemerintah. Dari pengalaman itulah, dia membangun Telegram dengan satu misi utama: privasi dan kebebasan berekspresi. Dia tidak ingin Telegram menjadi mesin pencetak uang yang mengeksploitasi data pengguna. Itulah mengapa Telegram tidak menjual iklan dan berkomitmen menjaga privasi percakapan penggunanya dengan enkripsi ujung ke ujung. Fokus utama Telegram selalu pada 3 hal: teknologi, kecepatan, dan infrastruktur. Mereka berinvestasi besar-besaran pada server sendiri di seluruh dunia untuk memastikan pesan terkirim secepat kilat dimanapun kamu berada. Kamu pasti merasakannya sendiri kan? Ketika aplikasi lain mungkin lemot, Telegram tetap lancar. Sinkronisasi antar perangkatnya juga mulus. Kamu bisa mulai mengetik pesan di ponsel, lalu melanjutkannya di laptop tanpa jeda sedikit pun. Semua ini adalah hasil dari arsitektur teknologi yang superior. Bukan karena jumlah karyawan yang banyak, fitur-fitur Telegram juga jauh melampaui aplikasi pesan biasa. Kamu bisa mengirim file berukuran besar hingga 2 GB, membuat grup dengan anggota hingga 200.000 orang, dan membuat kanal untuk menyiarkan pesan ke audiens tak terbatas. Fitur-fitur seperti ini menjadikan Telegram lebih dari sekadar aplikasi chat, tapi sebuah platform komunikasi serbaguna yang kuat, baik untuk komunitas, bisnis, maupun kreator konten. Telegram menyediakan alat yang mereka butuhkan untuk terhubung dengan audiens mereka secara efisien. Salah satu kunci keberhasilan model ramping ini adalah budaya perusahaan yang kuat. Karena timnya sangat kecil, komunikasi menjadi sangat langsung dan efektif. Tidak ada miskomunikasi yang disebabkan oleh birokrasi berlapis. Setiap orang tahu persis apa yang harus dilakukan
dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Budaya seperti ini mendorong inovasi dan kecepatan eksekusi yang sulit ditandingi oleh perusahaan besar. Ketika perusahaan lain butuh waktu berbulan-bulan untuk menyetujui sebuah ide, tim Telegram mungkin bisa meluncurkan fitur baru hanya dalam hitungan minggu. Keunikan lain dari Telegram adalah model bisnisnya. Selama bertahun-tahun, Durov mendanai operasional Telegram dari kantong pribadinya, menggunakan kekayaan yang dia dapat dari penjualan vKontakte. Dia menolak investor luar untuk menjaga independensi dan visi perusahaan. Baru belakangan ini, Telegram mulai memperkenalkan fitur premium berbayar, seperti stiker eksklusif dan batas unggah yang lebih besar. Namun, semua fitur inti yang sudah ada tetap gratis. Ini adalah cara cerdas untuk menghasilkan pendapatan tanpa mengorbankan pengalaman pengguna atau privasi mereka. Kisah Telegram ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia bisnis modern. Di era digital saat ini, kesuksesan tidak lagi diukur dari seberapa besar aset fisik atau jumlah karyawan yang kamu miliki. Yang terpenting adalah efisiensi, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Telegram membuktikan bahwa dengan tim kecil yang solid, teknologi yang tepat, dan visi yang jelas, kamu bisa membangun sesuatu yang berdampak global. Mereka adalah bukti nyata bahwa lebih sedikit bisa berarti lebih baik. Model kerja jarak jauh total yang diterapkan Telegram juga menjadi inspirasi, terutama setelah pandemi mengubah cara kita bekerja. Mereka sudah melakukan ini jauh sebelum menjadi tren. Ini menunjukkan bahwa dengan kepercayaan dan alat yang tepat, tim bisa tetap produktif dan kolaboratif tanpa harus berada di satu ruangan yang sama. Ini adalah masa depan dunia kerja, di mana fleksibilitas dan hasil lebih diutamakan daripada kehadiran fisik. Bayangkan betapa efisiennya biaya operasional mereka, tanpa biaya sewa kantor yang mahal, tanpa biaya perjalanan dinas yang boros, dan tanpa gaji untuk ribuan staf non-teknis. Telegram bisa mengalokasikan hampir seluruh sumber dayanya untuk pengembangan produk. Ini adalah keuntungan kompetitif yang luar biasa. Sementara pesaing mereka menghabiskan miliaran dolar untuk hal-hal di luar produk inti. Telegram tetap fokus pada apa yang paling penting, memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Jadi, ketika kamu membuka Telegram lain kali, ingatlah kisah di baliknya. Aplikasi canggih di genggamanmu itu bukanlah hasil kerja ribuan orang di gedung pencakar langit. Itu adalah karya dari sebuah tim kecil yang terdiri dari 30 orang jenius yang tersebar di seluruh dunia. Bekerja dari ruang tamu mereka, dipersatukan oleh satu visi untuk menciptakan platform komunikasi yang bebas, aman, dan super efisien. Kisah Telegram adalah pengingat bahwa di dunia teknologi, ide besar dan eksekusi brilian jauh lebih berharga daripada ukuran perusahaan. Ini adalah revolusi senyap dalam dunia teknologi. Telegram tidak banyak beriklan, tidak sering muncul di berita, tapi pertumbuhannya organik dan masif. Mereka tumbuh dari mulut ke mulut karena pengguna puas dengan kecepatan, keamanan, dan fitur-fitur inovatifnya. Ini adalah bukti kekuatan produk yang hebat. Jika produkmu cukup baik, ia akan menjual dirinya sendiri. Kisah Telegram ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang filosofi. Ini tentang menantang status quo, tentang memilih efisiensi daripada kemegahan, dan tentang memprioritaskan pengguna di atas segalanya. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh kebisingan, kesederhanaan dan fokus yang ditunjukkan oleh Telegram adalah sebuah angin segar. Mereka adalah David di antara para Goliath industri teknologi, dan sejauh ini mereka berhasil membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Apa pendapatmu tentang model bisnis Telegram yang super ramping ini? Apakah menurutmu ini adalah masa depan perusahaan teknologi? Coba tinggalkan komentarmu di bawah. Kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk suka video ini jika kamu merasa terinspirasi, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga penasaran dengan dunia teknologi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.